Assalamualaikum, halo para pecinta serial drama India dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali bersama dengan Mimin. Kali ini Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Gopi. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya, alangkah baiknya kawan semua tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Yuk guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di episode kali ini nampak terlihat di rumah Modi. Mereka semua sedang berbincang-bincang. Namun di saat mereka semua sedang berbincang-bincang, tiba-tiba saja Guru Mira pun mendatangi rumah mereka. Lalu Rasi berkata, kalau guru tersebut akan tinggal di sini untuk sementara. Namun sepertinya Ahem sendiri ia pun tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Rasi. Akan tetapi Rasi sendiri ia pun tetap saja ngotot di saat seluruh keluarga Modi hanya terdiam saat dirinya meminta pendapat kepada semua orang yang ada di situ. Rasi sendiri ia pun tidak menyadarinya di saat Ahem memberikan kode kepadanya kalau ia tidak menyetujuinya dengan apa yang telah ia katakan. Lalu Ahem pun ia langsung mengatakan kepada Rasi, lebih baik kau cari kontrakan saja dekat-dekat sini, agar ia bisa tinggal di dekat-dekat rumah ini untuk sementara. Akan tetapi Rasi sendiri ia pun sepertinya tidak setuju di saat Ahem memberikan pendapat kepada dirinya. Namun berbeda dengan Kokila dan juga Hetal, mereka pun hanya terdiam di saat melihat perdebatan antara Rasi dan juga Ahem. Dan akhirnya guru tersebut ia pun langsung menghentikan perdebatan antara Rasi dan juga Ahem. Ia mengatakan kepada semua orang kalau ia merasa tidak enak. Lebih baik ia pun mengalah saja dan ia pun akan mencari kontrakan di dekat-dekat sini untuk mengajari Mira pun jangkauannya lebih dekat. Lalu kemudian ia pun langsung membayangkan di saat dirinya bersama Rasi berbincang-bincang. Dan Rasi mengatakan kepadanya kalau ia boleh tinggal di sini untuk sementara agar lebih gampang untuk mengajari les Mira, sehingga membuat guru tersebut lebih gampang untuk mengambil kesempatan untuk dekat bersama Gopi. Tiba-tiba saja di saat guru tersebut akan keluar dari rumah Modi, Kokila pun malah menghentikannya. Dan Rasi sendiri, ia pun terus saja memohon-mohon kepada seluruh keluarga Modi karena ia merasa kasihan kepada guru tersebut. Namun berbeda dengan Ahem, ia pun terus saja memperlihatkan raut wajahnya yang begitu kesal kepada lelaki tersebut karena ia pun sangat mengetahui kalau lelaki tersebut ia pun hanya ingin dekat bersama dengan Gopi. Lalu Ahem mengatakan, kali ini aku akan menyetujuinya dengan apa keputusanmu. Akan tetapi aku akan memberikan satu syarat agar dirinya menyadari batasannya sebagai guru saja, tidak sebagai keluarga ini. Lalu kemudian Kokila pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ahem. Dan ia pun mengatakan, oke baiklah, mulai sekarang ia boleh tinggal di rumah ini. Akan tetapi syarat yang dikatakan oleh Ahem harus dipatuhi. Dan kalau dilanggar mau tidak mau ia pun harus mencari kontrakan yang baru untuk tempat tinggalnya. Dan akhirnya guru tersebut pun ia mengatakan oke, tidak masalah. Aku pun tidak akan melampaui batasanku, dan aku sendiri tidak masalah dengan menyetujui keputusan Tuan Ahem sendiri, kata guru tersebut. Lalu kemudian semua orang pun setuju dan pergi meninggalkan aula. Di saat yang bersamaan, kemudian setelah semua orang pergi meninggalkan aula, tiba-tiba saja di saat Ahem sendiri akan menuju pergi untuk ke kamarnya, tiba-tiba saja ia pun menyadari kalau Gopi istrinya dihampiri oleh guru tersebut sambil ia pun memperlihatkan perbincangan mereka berdua. Setelah Ahem menyadari kalau Gopi sedang berbincang-bincang dengan lelaki itu, ia pun langsung memanggil Gopi sambil ia berkata, Gopi tolong buatkan teh untukku. Dan Gopi pun setuju, ia pun langsung pergi meninggalkan guru tersebut. Membuat guru itu pun merasa kesal dibuatnya, karena ia pun sangat kesal kepada Ahem. Dan akhirnya guru tersebut pun langsung bergumam sendiri, lihat saja nanti, aku pasti berhasil mendekati Gopi dengan caraku sendiri, kata dirinya di dalam hatinya. Di adegan selanjutnya terlihat Urmila yang sedang berbincang-bincang bersama dengan Dapal. Lalu ia pun mengeluhkan sesuatu kepada Dapal. Kalau ia mengatakan dirinya telah kehabisan uang untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Lalu karena Dapal sendiri ia pun memang merasa ia harus bertanggung jawab atas keluarga ini, ia pun langsung mengambil uang di dompetnya. Lalu ia pun langsung memberikan
uang kepada Urmila di saat itu juga. Namun tiba-tiba saja di saat Dapal akan memberikan uang kepada Urmila, Kinjal pun datang dan ia pun langsung mencabut uang yang akan diberikan oleh Dapal kepada Urmila. Dan ia pun mengatakan, "Kau tidak perlu memberikan uang kepada dirinya. Yang ada kau harus memberikan uang kepadaku, karena aku sendiri yang berhak mengatur kebutuhan sehari-hari untuk kita semua." Lalu kemudian Kinjal pun mengatakan kepada Urmila, "Untuk apakah kau harus memberikan uang kepadanya? Karena aku sendiri telah membeli semua kebutuhan keluarga kita. Jadi mungkin itu hanya alasannya saja untuk ia bershopping-shopping sendiri." Setelah Kinjal mengatakan hal tersebut, Urmila pun terlihat langsung berpura-pura mengeluh kepada Dapal. Sambil ia pun berpura-pura menangis di saat Kinjal terus saja memaki-makinya. Urmila dengan pintarnya ia mengatakan, "Kenapa kau seperti ini kepadaku? Aku tidak pernah berniat buruk untuk kalian, akan tetapi kalian malah memperlakukanku seperti ini." Setelah mereka berbincang-bincang, tiba-tiba saja mereka pun kedatangan tamu. Namun terlihat di adegan selanjutnya, Rasi sendiri ia pun sedang mencoba atau mencicipi makanannya di saat ia selesai masak. Akan tetapi di saat Rasi ia pun mencoba mencicipi makanannya itu, tiba-tiba saja ia pun merasakan sama sekali tidak enak di lidahnya itu. Dan ia pun langsung membuang makanan tersebut. Lalu kemudian Gopi sendiri ia pun menyadari kalau masakan Rasi memang belum lengkap dengan bumbu-bumbunya. Dan ia pun langsung melengkapi bumbu yang telah Rasi masak. Namun tiba-tiba saja di saat Rasi mencoba untuk menegur Gopi kalau Gopi sembarangan untuk memasukkan bumbu ke dalam masakannya. Akan tetapi Gopi pun langsung memberikan masakan Rasi yang telah ia tambahkan bumbu. Tiba-tiba saja di saat Rasi pun mencobanya, Rasi pun merasakan masakan tersebut pun sangat enak. Gopi mengatakan kepada Rasi, "Rasi, jika kau ingin memasak, coba dulu dan cicipi dulu sebelum kau akan menyediakannya, karena ini semua kurang bumbu, hanya kaldunya saja kau belum menambahkan sedikit ke dalam masakan ini." Setelah Gopi mengatakan hal tersebut, Rasi pun hanya terdiam. Karena Rasi sendiri ia pun merasa setelah Gopi menambahkan bumbu kepada masakannya itu, dan masakan tersebut menjadi sangat lezat. Rasi mengatakan kepada Gopi, "Gopi, aku sangat tahu kau sangat pintar untuk memasak. Akan tetapi, kau tidak perlu untuk mengejekku." Namun di saat Rasi mengatakan hal tersebut, ia pun sempat-sempatnya meneteskan air mata karena ia merasa tersinggung di saat Gopi memberi masukan kepada dirinya. Rasi sendiri ia pun sama sekali tidak menerimanya, dan ia pun langsung meneteskan air mata karena ia sedikit tersinggung di saat Gopi mengatakan hal tersebut. Tiba-tiba saja Kokila pun datang bersama dengan Hetal. Lalu Hetal pun mengatakan kepada Rasi di saat Kokila berhasil memanggil Gopi. Hetal mengatakan kepada Rasi, "Rasi, aku ingin bicara dengan dirimu." Terlihat di adegan lain, Urmila sendiri ia pun sama sekali tidak menyukainya di saat wanita tersebut datang ke keluarga mereka. Lalu Kinjal sendiri ia pun hanya terdiam di saat Dapal mengatakan kepada wanita tersebut yang telah datang ke rumah mereka. Dapal mengatakan, "Ada apa kau datang ke sini?" Lalu wanita tersebut langsung menjelaskan kepada Dapal kalau ia ada perlu untuk pekerjaan Dapal sendiri. Di adegan selanjutnya terlihat Hetal mengatakan kepada Rasi, "Rasi, ada apakah dengan dirimu? Kenapa kau harus menangis seperti ini?" Lalu Rasi mengatakan kepada Hetal, kalau ternyata Gopi saat ini ia pun sudah berani menegur dirinya di saat ia sedang memasak. Padahal pasakannya sudah ia lakukan dengan sebaik mungkin. Lalu Hetal mengatakan kepada Rasi, "Rasi, kau tidak perlu tersinggung seperti ini." Namun Rasi pun tetap kekeh di saat Hetal mengatakan hal tersebut, kalau dirinya memang tidak merasa bersalah. Karena Rasi sendiri ia pun mengatakan apakah ia salah untuk mendapatkan pujian dari keluarga ini. Bukan hanya Gopi saja, kata Rasi kepada Hetal. Lalu Hetal sendiri ia pun langsung memeluk Rasi sambil ia pun mengatakan kepada Rasi, "Rasi, kau tidak perlu seperti ini, karena kau selalu mendapatkan pujian dari diriku.
Di adegan selanjutnya terlihat Gopi yang sedang berbincang-bincang bersama guru tersebut. Dan di saat guru itu mengatakan kepada Gopi, "Di manakah aku harus tidur malam ini?" Lalu Gopi mencoba menjelaskan kepada guru tersebut kalau dirinya harus tidur di kamar tamu. Namun di saat Gopi dan guru tersebut berbincang-bincang, ternyata anak-anak pun mendengar perbincangan mereka berdua. Karena anak-anak pun sama sekali tidak menyukainya dengan kedekatan Gopi dan guru tersebut. Di adegan selanjutnya terlihat Gopi pun akhirnya menghampiri Ahem. Di saat ia melihat Ahem suaminya sedang termenung sendiri, lalu Gopi pun langsung menghampiri Ahem dan ia pun langsung bertanya kepada suaminya itu, "Ahem, ada apakah dengan dirimu? Kenapa kau harus melamun seperti ini?" Namun Ahem sendiri ia pun hanya terdiam di saat Gopi mengatakan hal tersebut. Karena Ahem sendiri ia pun sangat kesal kepada Gopi. Karena Ahem berpikir kalau Gopi lebih dekat dengan guru itu ketimbang dirinya, suaminya sendiri. Lalu kemudian Gopi pun langsung mendekat ke arah Ahem. Dan ia pun langsung mencium kening Ahem di saat itu juga. Membuat Ahem sendiri ia pun menjadi luluh hatinya. Lalu ia berkata, "Gopi, dengan pintarnya kau membuat aku pun menjadi luluh dan tambah sayang kepadamu seperti ini." Gopi hanya tersenyum di saat Ahem terus saja memuji dirinya. Dan akhirnya episode pun berakhir. See you, bye-bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Mimin.